Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini bisa bertemu kembali, bisa bermuwajahah dalam rangka thalabul ilmi atau mencari ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini benar-benar dinilai oleh Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah sehingga sampai detik ini kita masih mengenal ajaran-ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Dan atas amal soleh hadirin sekalian, tak lupa kami ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Amin. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 83 ya. Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. Wa'id dan ketiga, akhadna kami mengambil, maksudnya yaitu kami Allah, mitsaqo janji, Bani Israil yaitu kepada Bani Israil. Apa janjinya? La ta'buduna, kamu tidak menyembah illa kecuali atau selain Allah, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat kebaikan,
wadil kurba dan kaum kerabat atau kerabat dekat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakini dan orang-orang miskin, waqulu dan ucapkanlah kata-kata linnasi kepada manusia husna yang baik, wa aqimu dan dirikanlah as-salata salat, wa atu dan tunaikan az-zakata zakat, summa kemudian tawallaitum kamu berpaling, illa kecuali qolilan sedikit, minkum dari kamu, wa antum dan kamu adalah mu'ridun orang-orang yang berpaling. Jadi pada ayat ini atau surat Al-Baqarah ayat 83 kembali Allah memperingatkan kepada orang-orang Bani Israel. Allah mengambil janji, maksudnya ya, mengambil janji kepada orang-orang Bani Israel. Apa janjinya? Yang pertama adalah la ta'buduna illallah. Kamu tidak menyembah illallah kecuali hanya kepada Allah. Jadi setiap rasul yang diutus oleh Allah untuk umat ini mesti yang pertama diperintahkan adalah yaitu menyembah kepada Allah. Oleh karena itu kata Allah, tidaklah aku mengutus seorang rasul terdahulu kecuali kami beri wahyu, tiada sesembahan melainkan Allah, maka beribadahlah kepadaku, kata Allah. Karena tidak ada zat yang lain yang wajib diibadahi, yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Oleh karena itu perlu kita menghayati kalimat tahlil, kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kenapa sampai Nabi ataupun Allah ya, ketika seseorang di akhir hayatnya diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, maka kata Nabi dakhalal jannah, dia dipastikan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Karena orang yang istiqomah ya, istiqomah di dalam ibadah atau memegang kalimat tahlil, kalimat tauhid, insya Allah dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Dia tidak pernah menyembah selain Allah. Atau dengan kata lain, dia tidak menyembah berhala, dia tidak menyembah kuburan, dia tidak menyembah batu ataupun yaitu berhala-berhala yang lain. Jadi yang dimaksud dengan berhala di sini adalah setiap sesuatu yang dianggap punya kekuatan, yang dianggap mampu memberi keselamatan, dianggap mampu memberi rezeki, dianggap mampu memberikan manfaat lebih daripada Allah. Ya, termasuk kadang-kadang kepada manusia. Saking cintanya kepada manusia, kadang-kadang sampai atau seakan-akan dia itu menyembah seseorang. Ya. Oleh karena itu tidak ada zat yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Selain Allah adalah haram. Ya, jangankan yaitu apa? Menyembah. Orang yang bersumpah selain Allah itu adalah haram hukumnya dan itu termasuk musyrik. Ya, misalnya jenengan demi bumi, demi langit,
demi matahari. Itu adalah sumpah yang dilarang oleh Allah. Tidak boleh. Ya. Jadi bersumpah selain Allah itu diharamkan. Oleh karena itu jangan sekali-kali pernah bersumpah selain, yaitu atas nama Allah. Yang masih muda-muda kadang-kadang ketika pacaran itu sering bersumpah demi rembulan, kadang-kadang demi bintang. Itu haram dan hukumnya termasuk orang musyrik. Dan dosa musyrik itu tidak bisa diampuni kecuali sebelum ajalnya menjemput, dia sudah bertobat kepada Allah. Jadi dia bertobat, setelah itu meninggal. Tapi kalau tobatnya itu roh, atau bisa dikatakan dia itu sudah sakaratul maut, maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah. Itu sama dengan tobatnya Fir'aun. Fir'aun itu bertobat mengakui sesembahan yang disembah oleh Nabi Musa ketika dia itu sudah sekarat atau sakaratul maut. Jadi nafas sudah di ambang pintu, sudah berada di kerongkongan, baru dia mengatakan, saya beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Oleh karena itu tidak diterima tobatnya Fir'aun. Tidak diterima. Apalagi kita sebagai makhluk, Allah diciptakan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Ibadah kepada. Lah ibadah ini ada dua, ya. Ibadah khusus, ibadah atau ibadah umum. Oleh karena itu setiap amal perbuatan orang mukmin itu bisa dinilai ibadah pertama karena niat. Jadi diniati karena Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan kita harus niat karena Allah. Yang kedua, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan syariat, ya, syariat Allah dan Rasulnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak bisa dikatakan ibadah. Karena nilai ibadah itu ada nilai pahala dan ridho dari Allah. Yang berhak memberikan ridho, yang berhak memberikan yaitu pahala, itu hanya Allah. Selain itu tidak bisa. Termasuk yang berhak memberikan surga itu adalah Allah. Jadi bukan kiai, bukan dai, bukan ulama, tapi Allah yang berhak untuk memberikan surga. Maka di dalam Islam tidak ada istilah ada tebusan dosa. Mungkin kalau di lain agama Islam ada tebusan dosa. Kalau di dalam Islam kita apa? Yaitu dituntut untuk bertobat ketika melakukan sebuah kesalahan ataupun dosa. Maka janji yang diberikan Allah kepada Bani Israel yang pertama la ta'buduna illallah. Jadi tauhid yang pertama. Oleh karena itu kalau kita punya putra putri, maka pertama kali yang kita tanamkan di dalam hati harus dikenalkan kepada Sang Khalik, yaitu Allah. Lain jenengan punya anak yang masih kecil, maka pertama kali
dikenalkan kepada dia harus nama Allah. Ya, harus nama Allah. Kenapa? Agar nama Allah ini nanti tertanam di dalam hati yang paling dalam. Ini tugas orang tua. Ya. Oleh karena itu orang tua punya tugas yang sangat berat sebenarnya untuk menanamkan nama Allah di dalam hati anak kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bisa ajarkanlah kepada anak kita yang pertama membaca Fatihah itu kita yang mengajarkan. Ya. Jadi kalau punya anak kecil yang mengajarkan surat Al-Fatihah pertama kali harus kita, orang tua maksudnya. Diusahakan. Jadi agar anak nanti ketika sudah tumbuh dewasa, insya Allah keimanannya ini akan kuat. Akan kuat. Ini tugas orang tua. La ta'buduna illallah. Jadi nama Allah kita masukkan terus. Oleh karena itu kadang-kadang anak kita itu sering bertanya tentang Allah, kadang-kadang pertanyaannya itu melampaui batas. Ya kita harus mampu menjawabnya. Ya, bagaimana caranya anak ini bisa menerima. Jadi tauhid kepada Allah kita tanamkan. Sebagaimana janji Allah kepada Bani Israel yang pertama dilarang beribadah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Oleh karena itu kalau ingin meningkatkan keimanan kita, maka perbanyaklah yaitu kalimat tahlil. Jadi untuk mempertinggi iman kita setiap saat, maka setiap gerak kita, setiap langkah kita ikuti dengan kalimat tahlil. La ilaha illallah. Ya, jadi untuk mempertinggi yaitu keimanan kita. Yang pertama. Terus yang kedua, janji yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel apa? Wabil walidaini, kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat baik. Jadi yang pertama, zat yang berhak disembah adalah yaitu Allah. Terus kedua, orang yang harus diperbuat baiki, ya, yang pertama adalah yaitu kedua orang tua. Oleh karena itu pernah Ibnu Mas'ud ini datang kepada Nabi. Qultu ya Rasulullah, ayyul amali afdol, ya Rasulullah, saya bertanya apa amal yang paling afdol? Qala Nabi menjawab, yang pertama as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Begitu duhur datang kita langsung sholat. Ini pendapat pertama. Atau kita sholat masih di waktu-waktu, misalnya duhur masih di waktu duhur, itu namanya juga tepat. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih condong kepada kalau waktu duhur begitu datang langsung sholat. Kenapa? Karena kita tidak tahu, kadang 1 menit 2 menit kemudian kadangkala kita enggak berada di dunia. Oleh karena itu kalau misalnya kita menyempatkan begitu datang waktu sholat langsung sholat, barangkali pada saat itu Allah menjemput kita kan enggak tahu. Begitu kita menunda sholat duhur, hanya selang 2 menit setelah itu malaikat datang. Kita tidak bisa apa-apa kan, dan kita tidak tahu. Golek jenengan itu diparingi kabar
jenengan 2 menit lagi akan dipanggil Allah. Enak sampean. Pemane ditentukan hari dan tanggalnya. Masjid ya. Iya, penuh. Tapi penuhnya itu bagi orang-orang yang mau meninggal. Sing atuh-atuh wis sak penake dhewe. Tanggal jenengan iki atuh bulan 12 saiki sak karepe kan. Sing wulan-wulan Agustus tanggal-tanggal tuwek ngene wis rontok iku. Oleh karena itu kita tidak diberitahu, dirahasiakan oleh Allah ini adalah untuk menguji keimanan kita. Jadi as-sholatu ala waktiha. Itu yang pertama. Amal yang paling afdol yang menentukan kita nanti yaitu di akhirat atau di hadapan Allah masuk surga atau tidaknya tergantung as-sholatu ala waktiha. Terus kemudian Ibnu Mas'ud tanya lagi kepada Rasulullah, qultu summa ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Yang kedua birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik pada kedua orang tua penting. Mumpung barangkali kita yang masih punya orang tua atau kedua orang tua, perbaikilah, muliakanlah, hormatilah. Kalau kita ingin terhormat, ingin mulia dunia akhirat, maka muliakanlah kedua orang tua. Meskipun barangkali orang tua kita tidak tidak seagama dengan kita tetap diwajibkan oleh Allah untuk menghormat, untuk memuliakan, untuk mendoakan. Jenengan masih ingat gimana Nabi Ibrahim ketika mendoakan yaitu ayahnya. Pada saat itu ayahnya adalah pekerjaannya setiap harinya yaitu membuat berhala dan menjadi tokoh penyembah berhala. Nabi Ibrahim senantiasa memperbaiki, senantiasa mendoakan supaya Allah itu memberikan hidayah. Kita berbuat baik, ya, birrul walidain. Makanya ini ada seorang laki-laki di hadis lain dikatakan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapakah aku berbuat baik? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Terus tanya lagi, terus kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Ibumu. Terus yang ketiga, kepada siapa ya Rasulullah? Baru bapakmu. Jadi terutama ibu ini adalah yaitu tempat kita memohon doa. Lek jenengan kepingin berhasil, sukses, jangan dilupakan ibu. Lek jenengan mau berangkat kemana saja, jenengan minta izin kepada ibu, minta doa kepada ibu. Maka insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Maka orang sukses itu tidak bisa lepas dari peran seorang ibu. Ibu mendoakan itu tidak pernah ngomong kepada kita, memberi sesuatu apapun tidak pernah ngomong kepada kita, mendoakan begini. Oleh karena itu doa seorang ibu itu mustajab dibandingkan dengan seorang bapak. Jadi punya peranan penting seorang ibu ketika apa? Membentuk anak menjadi anak soleh solihah. Meskipun bapak juga penting.
Sampeyan lihat tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh yang sukses, itu mesti perannya rata-rata itu adalah yaitu apa? Seorang ibu. Bapak Amin Rais, ya, terus Bapak Habibie, ini ku ibune, ya, puasanya nggak pernah berhenti, mendoakan tidak pernah berhenti. Lek jari wong Jawa tirakat. Nah ibu-ibu saiki akeh mangane, gitu. Jadi ibunya Bapak Amin Rais itu puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Termasuk ibunya Bapak Habibie, ahli tirakat. Ibunya Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari itu ahli tirakat, ahli puasa. Imam Bukhari itu di masa kecilnya itu adalah buta dari lahir. Buta dari lahir. Tapi doa ibunya sangat dekat kepada Allah, maka butanya itu bisa sembuh dan ahli di dalam hadis. Ratusan ribu hadis yang dihafalkan. Itu peran seorang ibu. Ya. Oleh karena itu kita kalau kepingin sukses, datanglah, barangkali masih punya ibu, datang kepada ibu, kita memohon izin, memohon doa. Terutama yang masih sekolah, yang masih mengejar cita-cita. Nah, jangan dilupakan ibu kalau kepingin sukses. Jadi itu. Kembali kepada hadis yang pertama. Jadi yang pertama, amalan yang afdal adalah yaitu as-sholatu ala waktiha. Yang kedua birrul walidain. Terus yang ketiga, kemudian apa ya Rasul? Yaitu al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jihad itu sebenarnya artinya itu perang. Ya. Jadi lebih cenderung kepada perang. Tapi kalau tidak ada peperangan, maka jihad membela agama Allah selain perang juga masih ada. Termasuk mencari ilmu, menyampaikan ilmu, ya, terus memurnikan agama Allah, menghidupkan agama Allah. Itu termasuk adalah perjuangan atau jihad fisabilillah. Ya. Kalau suatu saat misalnya kita dituntut untuk berperang karena Islam itu diinjak-injak, ya kita punya kewajiban untuk berperang. Itu pun harus orang yang ahli di dalam perang. Jadi pada zaman Rasulullah itu enggak setiap orang berangkat perang. Orang itu dilatih memanah, main pedang, ya. Jangan nggak punya keahlian langsung berangkat perang, itu namanya bunuh diri. Jadi punya keahlian baru berangkat perang. Oke, jihad fisabilillah. Coba dilihat yaitu di dalam surat ke-17 atau Al-Isra ayat 23 sama 24 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Waqfid lahumā janāha dhilli minar rahmah wa qur rabbighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan jangan mengatakan ketika diperintahkan orang tua, kita itu diharamkan untuk membantah, terkecuali perintah itu dalam hal perintah yang haram, baru boleh kita menolak. Tapi kalau perintah itu baik, maka kita harus yaitu mendahulukan orang tua. Nah, sekarang misalnya kita menjadi anak laki-laki, dulu mana antara istri dan ibu kita? Kalau menurut agama, menurut Islam, yang didahulukan adalah harus ibu. Karena anak laki-laki punya kewajiban yaitu kepada seorang ibu. Maka kalau jadi istri itu jangan cemburu bila mana anak laki-laki itu kadang-kadang sering memberikan sesuatu kepada yaitu ibunya. Justru kita dukung. Ya, kita dukung. Nggih, Bu. Didukung napa mboten? Kadang-kadang istri itu kalau enggak sadar, justru suaminya kadang-kadang berbuat baik kepada ibunya, itu dimarahi. Padahal apa? Kalau ada suami kita, ya, bagi seorang ibu, kok berbuat baik kepada seorang ibu, itu justru kita harus berbangga, dan itu akan mendatangkan kebaikan, keberkahan kepada keluarga kita. Kalau kepingin berkah hidupnya, maka perbaikilah yaitu kedua orang tua. Orang yang menyiksa, ya, atau menjadikan orang tua itu murka, maka siksanya itu didahulukan oleh Allah ketika di dunia. Jadi kepada orang tua kita harus berbuat baik. Kalau bisa kita niru dalam hal kebaikan, nggih. Maaf, jenengan nek mungkin pernah melihat yaitu film India, nggih. Itu kalau orang terhadap ibunya kan seakan-akan disembah. Seakan-akan disembah. Artinya apa? Hormat sekali kepada seorang ibu. Lah sebenarnya itu adalah ajaran Islam. Hormat terhadap ibu. Jadi larangan pertama, fala taqul lahuma uffin. Janganlah pernah yaitu ketika diperintahkan mengucapkan atau mungkin enggak berkata demikian tapi gerutu, geremeng, atau mungkin enggak berkata apa-apa tapi enggak berangkat. Itu sama. Terus yang kedua apa? Wala tanharhuma. Janganlah membentak keduanya. Maka suara anak diharamkan di atas suara orang tua. Nah, niki repote kita punya orang tua, telinganya sudah enggak sempurna. Begitu berbicara misalnya enggak keras, enggak terdengar. Tapi begitu dikeraskan kadang-kadang pendengarannya sedang sempurna, ketepaan sempurna, kadang-kadang seakan-akan membentak. Nah, itu.
Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kita diharamkan untuk membentak kedua orang tua kita. Meskipun barangkali orang tua kita itu mungkin melakukan kesalahan. Jangan membentak, tapi kita harus berbicara dengan cara yang baik. Itu aturan dalam Islam. Kata Allah, wa kullahuma qaulan karima. Katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Nah, perkataan mulia ini bisa yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam arti ketika orang tua kita itu kok belum mendapatkan hidayah, maka kita mengajak kepada kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar, qaulan karima. Terus yang kedua, qaulan karima itu adalah ucapan yang menghormati orang tua. Lek cara ten Jawa niku awake dhewe kudu basa. Nggone wong tua kudu basa, maju mundur basa. Nggih, lek enten ten gene ngajenge kadang-kadang merunduk hormat. Enten nggih. Niku lek tiyang sian kan ngoten. Tapi lek arek sakniki kan mboten. Wong tua tenisor, anake malah cangkruk nok ndukur. Niku arek sakniki. Lek dikandani jarene sampean yo gak padha tah kaya aku saiki. Iku jawabane napa? Anak-anak sekarang. Maka anak sekarang menurut penelitian banyak anak yang kurang sopan terhadap orang tua. Ngomong niku ngoko. Nggih. Banyak anak ngomong niku ngoko. Enggak pakai basa terhadap orang tua, terhadap ibu. Oke. Jadi qaulan karima, ucapan yang didengar itu enak, mendinginkan hati, mendinginkan telinga, terus enak didengarkan, apalagi bisa menjadi obat ketika kita yaitu berkata enak. Itu orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya meskipun kita beri, tapi kalau ucapan kita itu kurang enak, itu kadang-kadang kata orang Jawa enggak kolu makan. Sampeyan tukokno buah tapi sampeyan sentak. Sampeyan mei dhuwit sampeyan sentak. Sampeyan obatno ya sampeyan sentak. Apalagi kalau sudah napa ampun sepuh, tidak produktif. Nah, makanya ini harus sabar jadi anak. Nggih, sebab napa? Kita suatu saat pun akan mengalami sebagaimana orang tua kita. Maka kalau kita berbuat baik pada kedua orang tua, itu nanti imbalannya anak kita akan berbuat baik pada kita. Tapi kalau kita ini berbuat durhaka kepada orang tua, nah niku sampeyan teni, suatu saat lek jenengan tua mesti didurhakai anak sampean. Itu mesti. Nggih. Lek anak wani nanggone wong tua jange mesti diwaneni anake. Ana anak tau misui bapakne, jange mesti dibisui anake. Itulah kenapa? Agar dia merasakan bagaimana sakitnya ketika orang tua itu didurhakai anak. Ya marilah kita mumpung masih punya orang tua, kita muliakan. Terus jangan iri dengan saudara yang lain. Ketika sakit kan sering iri-irian nggih. Sampean ngene aku wis ngetokno akeh iki. Diitung ono sing diitung dicuwaten kok mati ijol waris. Enten kathah sak kopi wedang kulo dicatet ya Allah, lontong barang ya dicatet.
Anak lak kebangetan ngeten iki nggih. Kebangetan ngeten iki. Mboten eling lek biyen niku digembol mboten karo karuan. Enten anak sing kaya ngoten niku. Maka ketika kita berbuat baik pada kedua orang tua kita, jangan iri dengan saudara kita. Terserah dia. Dia enggak mau berbuat baik pada kedua orang tua kita, nanti dia akan dibalas oleh Allah melalui putra-putrinya. Kita berbuat baik pada kedua orang tua kita enggak apa-apa. Terus jangan pernah dihitung pakai materi. Berapapun yang kita keluarkan pada orang tua, itu adalah sedekah. Itu adalah nanti kita temukan yaitu di hadapan Allah. Enggak ada ruginya. Itulah sebenarnya harta kita yang sesungguhnya. Yeah. Lah kadang-kadang kita memberi orang tua itu kadang-kadang dihitung. Terus yang 24, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua dengan penuh kasih sayang. Kita merendahkan di hadapan kedua orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Enak gitu ya. Menghormat ya. Dan ucapkanlah, wahai Tuhan kami atau Tuhanku ya, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku di masa aku kecil. Ini kewajiban kita setiap habis sholat. Allahumma gfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa setiap habis sholat minimal 5 kali setiap sehari semalam, atau bisa ditambah di waktu yang lain. Maka dengan doa inilah kita akan menjadi orang yang mulia karena memuliakan kedua orang tua kita. Maka kata Nabi, ridho orang tua itu juga ridho Allah. Murka orang tua juga murka Allah. Maka mari kita perbaiki dan kita doakan kedua orang tua kita. Kalau misalnya yang belum mendapatkan hidayah Allah, ya kita memohon kepada Allah agar mendapatkan hidayah dari Allah. Sampai kapan? Ya kita doa sampai akhir hayat kita. Jadi tidak ada batas kecuali ketika kita sudah dipanggil oleh Allah. Baru kita berhenti untuk mendoakan kedua orang tua kita. Kan ya? Jadi untuk sementara ini ya, jadi ayat enggak sampai selesai ya, sampai wabil walidaini ihsana ya. Saya kira cukup untuk malam hari ini. Semoga menjadi pelajaran atau ibrah bagi kita ya. Mungkin yang sudah berbuat baik kepada kedua orang tua, mari kita tingkatkan kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Atau mungkin yang belum, nah mari kita mulai hari ini kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, agar di dalam hidup kita menjadi orang yang mulia ya, manfaat, maslahah dan barokah fid dunya wal akhirah. Amin. Marilah pengajian ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.